Nah, Ocean, obrolan ini akan berlanjut. Dan di sini juga seperti berikan melalui Instagram, postingan juga bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bandara Internasional Syamsuddin Banjarmasin yang sayang sekali sebelumnya kita posting adalah langsung bersama dengan General Manager Ibu Indah Prayastuti, ya. Nah, tapi di hari ini diwakilkan karena yang bersangkutan berhalangan hadir, ada kesibukan ya Pak ya. Langsung kita diwakilkan di sini akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Surganata dari Bandara Internasional Syamsuddin Banjarmasin selaku Airport Security and Safety Senior Manager. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mati. Riga semangat ya. Semangat. Last minute loh, ini luar biasa. Nah, dalam kesempatan kita di hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai temanya. Layanan penerbangan di era adaptasi kebiasaan baru. Tapi sebelum kita ke tema, perlu diketahui juga bahwa ini adalah kolaborasi luar biasa bersama dengan Kominfo Banjarbaru dari Smart FM dan juga Motion Radio. Nah, tentunya di program baru ini yaitu Banjarbaru Menyapa nih Bu Ani. Ini adalah program persembahan Kominfo Banjarbaru. Boleh dong dikasih tahu nih buat warga Banjarbaru Menyapa ini gitu, diperkenalkan nih. Oke, baik Mbak Meti. Jadi Sobat Kominfo, perkenalkan dulu ya. Boleh, silakan. Oke, saya Ani dari Dinas Kominfo Kota Banjarbaru. Jadi akan bercerita sedikit deh tentang apa sih talk show Banjarbaru Menyapa gitu kan. Jadi sebenarnya talk show Banjarbaru Menyapa ini adalah program baru yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kota Banjarbaru dan juga berkolaborasi dengan Smart FM dan Motion FM ya, yang bertujuan untuk memberikan informasi, juga diseminasi informasi Mbak, dan juga tentunya edukasi kepada masyarakat. Nah, kita juga akan bahas baik hal-hal tentang kebijakan, juga mungkin isu-isu aktual Mbak yang sekira hal ini perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, memang pada hari ini kita ambil tema itu ya Mbak ya, tentang penerbangan. Gitu. Nah, ngobrol-ngobrol tentang penerbangan nih Mbak Meti, terakhir kapan nih? Saya lama loh. Oh iya, November 2019 sih. Itu kalau ingat ya. Kalau ingat. Kalau nggak salah gitu. Kalau salah ya udah meleset berarti. Ya. Kalau saya Februari Mbak, berarti sebelum 1 bulan sebelum pandemi. Lumayan lah. Lumayan lebih dekat ya Mbak ya. Nah, kita akan ngobrol nih sama Pak, siapa tadi ya? Pak Riga. Nah, gimana nih Pak? Masa pandemi kan ini masih kayak kapan berakhir kita nggak akan pernah tahu ya Pak ya. Kalau kemarin PSBB, kemudian ada masa transisi gitu, dan juga kita nggak boleh menyebut era new normal ya Mbak. Sekarang AKB diganti baru, ya, diganti gitu. dengan istilah AKB, Adaptasi kebiasaan baru. Nah, kalau dari sisi kebijakan Pak, kebijakan baru apa sih yang diterapkan di terutama di Bandara Syamsuddin ini terkait dengan mungkin SOP yang baru berkaitan dengan juga untuk meminimalisir penyebaran virus dari COVID-19 ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Ani. Jadi sesuai dengan perintah daripada pemerintah, kami memfasilitasi. Siap. Di fungsi pemerintahan di bandar udara ada yang menjaga. Di situ ada KKP, ada kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Banjarmasin, ada juga tim gugus tugas juga menjaga juga di sana, sampai sekarang masih menjaga, dan juga dibantu personil TNI dan Polri. Kami hanya memfasilitasi, dan kami sudah melakukan protokol kesehatan, diantaranya setiap pegawai personil penerbangan di sana, termasuk mitra kerja, mitra usaha, pelanggan juga wajib menggunakan masker. Untuk petugas wajib juga menggunakan face shield atau Google, juga glove atau sarung tangan. Selain itu juga
di semua antrian itu diberi apa namanya tanda-tanda untuk menjaga jaga jarak. Baik itu di antrian untuk tiketing, pemeriksaan tiket, juga di mitra usaha juga diberlakukan jaga jarak. Nah, hand sanitizer kita tempatkan di beberapa titik yang strategis supaya para pengguna jasa itu bisa melakukan untuk membersihkan tangannya. Dan juga secara berkala kita juga melakukan disinfeksi seminggu sekali dan 3 hari sekali. Dan para personil penerbangan di sana, petugasnya setelah selesai bekerja itu fasilitas kerjanya itu selalu dibersihkan. Dan itu kita sosialisasikan melalui medsos, juga ada standing banner di sana, digital sign, dan selain itu juga ada pemeriksaan langsung. Demikian. Nah, tapi kalau boleh tahu juga nih Pak Riga, di awal masa pandemi ini ditetapkan kemudian menjadi masa tanggap darurat begitu ya di Indonesia, bandara sempat tidak beroperasi sementara waktu begitu. Nah, kemudian dalam masa-masa tersebut boleh diceritain mungkin kronologisnya akhirnya bandara yang awalnya beroperasi kemudian sempat vakum sejenak, lalu saat ini pun juga sudah mulai aktif kembali tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Boleh dijelaskan sedikit Pak Riga mengenai hal ini? Baik, ini yang mungkin misinterpretasi ya. Jadi selama ini bandara tidak pernah tutup, bandara beroperasi. Namun jadi ada satu kata kunci ya Pak, bandara tidak pernah tutup. Tidak pernah tutup. 24 jam on gitu ya? Tidak. Jadi memang kita punya jam operasional bandara yang normalnya dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Namun dengan adanya pandemi kita kurangi, kita meminimalisir karena memang penerbangannya terbatas. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan itu sudah kita berlakukan sejak PSBB. Jadi bandara tidak pernah tutup. Selama ini penerbangan untuk kargo jalan terus tidak pernah berhenti. Dan jumlah kargo juga tidak pernah berkurang. Jadi untuk pesawat komersil yang biasa membawa penumpang itu diisi oleh barang biasanya. Selain di kargo itu sendiri ada, tempat duduknya diisi barang. Jadi tidak pernah ditutup. Cuma memang dibatasin. Pada masa PSBB dahulu ada kurang lebih dari tanggal 30 sampai tanggal 1 April kalau nggak salah ya, sampai tanggal 1 Juni, itu dibatasi hanya orang-orang pemerintahan saja yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 serta penegak hukum dan diplomatik. Itu yang boleh melakukan penerbangan. Itu pun atas izin Dirjen Perhubungan Udara. Ada surat tugasnya begitu ada surat Pak tugasnya, ya? Karena kan kebanyakan saat ini kalau misalnya di awal kemarin ini penerbangan di cancel banyak gitu ya Mbak. Nah ternyata pesawatnya masih beroperasi, kok bandara masih beroperasi begitu. Hanya saja lebih diperuntukkan untuk mengangkut barang ya. Kalau misalnya pun harus ditutup Pak ya, vakum, bagaimana untuk pengantaran APD yang dikirimkan satu tempat ke tempat lain begitu ya. Nah ini tentunya akan menghambat proses juga begitu ya untuk penanganan di masa pandemi ini. Nah kemudian juga di sini untuk Sobat Kominfo, Smart Listeners dan juga teman Motion, kita mengundang partisipasi. Tentunya Anda bisa menelpon langsung di 085245631002 ya. Dan nanti kita akan langsung sapa gitu. Ingin bertanya silahkan, atau ingin ada yang disampaikan di hari ini kepada Pak Riga ya, mengenai layanan penerbangan begitu ya. Nah, masuk kembali di sini ke layanan penerbangan Pak Riga. Protokol kesehatan yang diterapkan, menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, atau mungkin juga menggunakan hand sanitizer ya, biar lebih simpelnya begitu. Melihat juga bahwa yang sempat viral di bandara, contohnya di kota lain begitu ya, yang sempat terjadi pembludakan. Nah, kalau di Bandara Internasional Syamsuddin sendiri dalam menangani para penumpang begitu yang ingin bepergian, nah ini seperti apa Pak? Ya, saya seringkali di lapangan, jadi saya berinteraksi dengan pengguna jasa, dalam hal ini calon penumpang dan penumpang. Calon penumpang yang sudah datang dari Jakarta terus dia mau kembali, itu mengeluh,
kok ribet sekali pemeriksaan kesehatan di Bandara Samsudin Nur. Di Jakarta tidak seperti itu. Artinya apa? Bahwa memang di Bandara Samsudin Nur benar-benar melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan ketat. Dan itu pun atas support daripada teman-teman dari KKP, dari gugus tugas, TNI dan Polri. Kita nggak bisa kerja sendirian. Mereka-mereka lah yang membantu kami sehingga protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Bahwa masyarakat boleh datang ke bandara dengan aman. Kalau merasa aman, berarti masyarakat mau naik pesawat udara. Karena nggak sedikit ya dari kita yang saat ini sudah menunggu-nunggu nih begitu, ingin pulang kampung, ada juga yang ingin melakukan perjalanan karena tidak sedikit dari orang yang ada di Banjarmasin di Kalimantan Selatan menggunakan Bandara Internasional Syamsuddin Nur sebagai tempat untuk pulang gitu ke keluarga, ke rumah ya, yang saat ini mungkin masih menunggu nih kira-kira dapat jatahnya kapan ya gitu untuk dapat terbang pulang kembali gitu ya. Nah, di dalam kebersamaan ini kita juga live ya YouTube di Kominfo Banjarbaru ya Bu Ani. Iya betul. Terus juga bisa didengarkan di radio di Smart FM 101,1, kemudian di Motion Radio di 91,3 FM. Kita tunggu partisipasi Anda juga ya Sobat Kominfo, teman Motion, Smart Listeners tentunya di pagi hari ini. Masih bersama dengan Bu Ani juga yang menemani saya ya. Terus ada Pak Riga juga di sini yang sudah datang mewakilkan Ibu Indah ya, yang saat ini tengah kesibukan gitu. Ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Nah, ini kita masih lanjut untuk berbincang-bincang mengenai tema kita, layanan penerbangan di era adaptasi kebiasaan baru. Era adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang sebelumnya kita lebih kenali dengan new normal ya Pak ya, Bu Ani ya. Bahkan sudah melekat di otaknya masyarakat nih Pak. Tapi banyak masyarakat yang masih belum ngeh gitu dengan new normal, disangka bahwa oh ya normal balik lagi nih. Betul. Nah nanti kita juga ingin tahu ya untuk penerapannya sendiri nih Pak Riga ya. Atau mungkin nanti juga ada yang ingin disampaikan oleh Bu Ani di sini, ada yang mau ditanyain juga gitu. Smart Listeners, Sobat Kominfo, teman Motion, saya yakin juga punya pertanyaan ya. Jadi nanti kita tunggu, selain partisipasi langsung di telepon, boleh kalau misalnya di live YouTube atau mungkin juga di live Facebook, langsung di komen aja di sana ya. Kami akan jeda sejenak dan akan kembali setelah yang berikut ini. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Najmi Adani dan Darmawan Jaya Setiawan merupakan satu dari sekian pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang ikut bersaing dalam Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2015. Dengan mengusung visi terwujudnya Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter, pasangan Najmi Jaya melaju pada bursa pemilihan calon wali kota Banjarbaru 2016-2021. Hingga akhirnya, melalui rapat pleno terbuka KPU Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh Ketua KPU Kota Banjarbaru Husein Abdurrahman menetapkan paslon Najmi Jaya sebagai wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru periode 2016-2021 menyisihkan dua paslon lainnya dengan perolehan suara sebesar 46,73%. Selama di jabat pasangan wali kota Banjarbaru Najmi Adani dan wakil wali kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, Kota Banjarbaru mengusung tagline berbeda setiap tahunnya. Tahun pertama menjadi pemimpin kota idaman, Najmi Jaya mengusung tagline Banjarbaru Kita untuk merangkul seluruh masyarakat pasca proses pilkada dapat kembali berdampingan untuk bersama membangun kota Banjarbaru yang lebih baik. Pada tahun ini, Najmi Jaya berhasil menutup lokalisasi prostitusi Pembatuan yang sudah beroperasi sekian lama. Menuju 2 tahun, tagline Banjarbaru berubah, dipilih oleh pasangan ini yang berarti merubah suatu kondisi kurang baik menjadi lebih baik dari sebelumnya, khususnya perbaikan dalam pelayanan publik. Pada tahun ini, angkutan pelajar gratis mulai
diperkenalkan dan disambut sangat baik oleh masyarakat. Selain itu, gerakan subuh berjamaah mulai rutin dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarbaru dengan menghadirkan ulama-ulama untuk memberikan tausiah. Di tahun ketiga, Banjarbaru berinovasi menjadi tagline baru yang ditujukan kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD agar dituntut memiliki ide dan gagasan kemudian dijalankan melalui sejumlah program kerja di instansinya. Berbagai inovasi lahir di tahun ini, di antaranya rumah disabilitas, pembuatan fasilitas fitness outdoor di berbagai fasilitas umum, kampung KB Lestari, lapat enak, dan lainnya. Tak hanya membangun karakter, pembangunan ekonomi juga tak luput dari perhatian pasangan Najmi Jaya. Selama Najmi Jaya memimpin, Banjarbaru memiliki 14 destinasi wisata baru, termasuk kampung-kampung tematik seperti Kampung Pelangi, Kampung Pejabat, Kampung Purun, Kampung Iwak, dan lainnya. Hal ini tentunya mengakibatkan pertumbuhan pendapatan ekonomi masyarakat Banjarbaru menjadi lebih baik. Najmi Jaya juga melakukan penambahan serta perbaikan infrastruktur kota. Beberapa di antaranya adalah pembangunan taman di Masjid Agung Al-Munawwarah, rehabilitasi MSL, pembangunan 4 buah embung, pembangunan pasar rakyat di kelurahan-kelurahan, pembangunan jaringan fiber optik, pembangunan gedung TIK, pembangunan kantor kecamatan Landasan Ulin, pembangunan puskesmas di Landasan Ulin. Untuk menunjang operasional terminal baru Bandara Syamsuddinur, Najmi Jaya juga melakukan Kembali lagi Smart Listeners, teman Motion dan juga Sobat Kominfo dalam kebersamaan kita di hari ini. Nah, tentunya obrolan kita ini akan lanjut terus sampai nanti kurang lebih 1 jam ke depan. Kita sudah masuk di sesi kedua, Bu Ani dan juga Pak Riga. Di sini masih bersama dengan saya. Tentunya mengundang Anda juga untuk yang ingin bertanya, ingin ada sesuatu gitu yang dilontarkan mengenai tema kita di hari ini, layanan penerbangan di era adaptasi kebiasaan baru ya. Kalau sebelumnya tadi kita mendengar penjelasan dari Pak Riga juga mengenai di masa pandemi ini seperti apa sih Pak, begitu kan untuk layanan penerbangannya. Nah, kemudian juga sekaligus memperkenalkan bahwa ini adalah sebuah program baru ya, persembahan dari Kominfo Banjarbaru ya Bu Ani, yaitu Banjarbaru Menyapa. Nah, selamat beraktivitas nih untuk semua warga Banjarbaru khususnya, supaya tetap lancar, supaya tetap semangat. Simak aja dulu obrolan kita di hari ini ya. Tentunya banyak banget hal-hal yang mengedukasi Anda di sini, khususnya dalam layanan penerbangan nih yang perlu diketahui. Karena semua orang nih kayaknya Pak, Bu Ani dan juga semuanya ya, kangen gitu rasanya, pengen liburan, pengen pulang kampung, banget gitu ya. Tapi yang perlu kita ketahui juga, tadi sebelumnya Pak Riga sudah menjelaskan bahwa ya namanya Bandara Internasional Syamsuddinur itu tidak pernah vakum. Penerbangan terus berjalan meskipun ada pembatasan penumpang ya dari Banjarmasin ke kota lain, kota tujuan begitu. Tapi untuk penerbangan barang kargo itu masih terus berjalan. Nah, kemudian berbicara mengenai penerbangan ini, layanan penerbangan, kita ingin tahu juga prosedurnya. Kalau dulu ya datang santai gitu Pak ya, masuk cek udah tunggu sebentar. Sekarang keadaannya berbeda. Masalahnya Mbak Meti kan lama juga nggak terbang ya. Saya juga Pak, jadi nggak tahu nih. Saya mah sebenarnya gampang terbang, Bu. Oh ya, sanjung saja. Jadi sesak gitu ya. Nah, tapi yang ingin apa ya? Liburan gitu kan, pengen ke sini, pengen ke sana, pengen pulang kampung. Nah, ini yang tentunya juga menunggu-nunggu nih masyarakat ya. Bagaimana sih prosedurnya, penasaran gitu. Karena simpang siur kabar selama ini yang diterima juga nih Pak Riga. Baik, terima kasih Mbak Meti. Jadi memang pada saat sebelum adaptasi kebiasaan baru ini diberlakukan, memang penumpang itu sangat ribet sekali dengan dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Ada dokumen kesehatan, ada dokumen perjalanan. Oleh sebab itu, pada saat itu calon penumpang itu wajib hadir 3 jam atau sebelumnya. Wow, 3
3 jam Mbak, atau sebelumnya. bayangkan. Jadi jangan kepedean nih 1 jam, deket aja rumahnya kita, ternyata lari-lari. Jangan sampai nanti malah ketinggalan lagi ya. Nah, Oke, Pak. dengan adanya penerapan adaptasi kebiasaan baru ini, satu dokumen yang dihilangkan yaitu dokumen perjalanan. Jadi hanya dilengkapi dengan dokumen kesehatan saja. Oke. Tapi juga kami sarankan agar hadir 3 jam sebelumnya. 3 jam sebelumnya. Karena harus mengikuti antrian. Antrian pertama itu adalah antrian pengisian Electronic Health Alert Card. Jadi kartu kesehatan dari KKP itu harus diisi, itu secara elektronik. Karena kalau secara manual itu akan menyusahkan dalam pemeriksaan di bandara kedatangan. Itu yang pertama. Terus antrian kedua, setelah melalui Electronic Health Alert Card itu ada antrian lagi verifikasi dokumen kesehatan, yaitu hasil rapid test atau PCR. Begitu itu sudah terverifikasi, langsung masuk check-in. Antri lagi check-in. Check-in antri lagi. Namun demikian ada salah satu airline yang itu memang menerapkan semua penumpangnya agar melakukan check-in online. Check-in online ya. Atau kalau nggak sempat check-in online di bandara itu disarankan untuk self check-in. Ada 3 mesin di Bandara Samsudin di sana yang disediakan bisa dilakukan untuk check-in sendiri. Nah, ketiga antrian itulah yang membutuhkan waktu. Selambat-lambatnya paling tidak itu 2 jam sebelumnya. 2 jam. Nah, kalau kurang dari itu, saya yakin seperti Ibu Ani katakan tadi, penumpang itu selalu lari-lari. Maraton, Mbak ya. Maraton. Dan itu cukup jauh, sekitar 700 meter. Waduh, Langsung-langsing Mbak. langsung. Saya kalau bisa bawa skuter tuh kayaknya. Iya. Lumayan gitu ya. Jadi ini waktu yang digunakan ya dalam prosedur penerbangan ini bagi penumpang yang ingin terbang gitu Pak ya. Ini banyak sekali yang harus diperhatikan dari A sampai Z, dari surat kesehatan, dari check-in dan segala macamnya. Nah kemudian untuk antriannya sendiri Pak, di ruang tunggunya juga begitu bagi penumpang, atau mungkin juga untuk perbagasian. Nah ini juga ini seperti apa Pak? Ya, jadi untuk bagasi relatif memang tidak sebanyak seperti penerbangan normal, relatif terbatas. Terus untuk di ruang tunggu di Bandara Samsudin itu cukup luas, sehingga physical distancing bisa diterapkan di sana. Memang kita batasin, jadi ada 10 gate ya, boarding gate atau 5 tempat duduk, 5 space tempat duduk. Itu yang paling ujung dan ujung itu memang kita tutup. Tetapi itu pun masih mampu menampung 4 penerbangan sekaligus. Jadi physical distancing tetap terjaga di sana. Cukup aman. Tadi kan ada tentang rapid test gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin bagi masyarakat yang sudah terschedule untuk penerbangan misalkan hari Senin, jadi hari Sabtu tuh sudah melakukan rapid test mungkin dari rumah sakit atau dari klinik kayak gitu. Tetapi bagaimana masyarakat yang ternyata mungkin ada keluarganya yang meninggal dan hari itu juga harus terbang. Nah, kan harus rapid test dia Pak ya. Nah, apakah di bandara juga disediakan itu untuk rapid test sendiri kayak gitu? Saat ini sedang mau ditempatkan dua pelayanan. Pelayanan untuk menyediakan rapid test. Yang pertama oleh Angkasa Pura Support, itu bekerja sama dengan salah satu rumah sakit di Banjarbaru sini. Yang kedua adalah dari Lion sendiri. Gitu. Dari Lion sendiri menyediakan rapid test dengan harga yang ditentukan oleh Lion sendiri. Jadi ada 2. Namun demikian kalau memang toh ada yang emergensi, maka kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Banjarmasin siap membantu. Gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ini kita sudah mulai menangkap gitu ya. Dan bisa membayangkan bahwa prosedur untuk penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin ini adalah seperti ini gitu. Harus ya 3 jam. Kalau bisa sih 3 jam ya. Kalau bisa, semoga bisa sih Pak ya. Karena kita nggak ingin ada kasus nanti ketinggalan pesawat gitu. Apalagi kan dengan yang saat ini sistemnya ya juga banyak yang harus dipersiapkan. Betul. Nah tapi kalau untuk penumpang sendiri Pak Riga, persyaratannya selain harus melakukan tadi yang
minimal memang 3 jam gitu datang sebelumnya, kemudian juga nanti akan mengisi berkas dokumen dan sebagainya langsung di bandara. Nah, apa sih lagi persyaratan yang dikhususkan juga nih untuk penumpang? Ya, sama dengan masyarakat umum, jadi protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Setelah sebelum beli tiket itu sebaiknya melakukan pemeriksaan rapid test terlebih dahulu atau PCR. Kalau PCR sulit lah, tapi kalau PCR sewaktu-waktu bisa. Dalam waktu paling lama setengah jam, 1 jam selesai. Hasilnya langsung didapat. Setelah itu datang ke bandara wajib menggunakan masker. Baik itu calon penumpang maupun pengantar wajib menggunakan masker dan selalu jaga jarak. Jaga jarak. Terus melalui pintu yang telah ditentukan, karena pintu yang untuk masuk yang biasanya itu kami tutup. Kenapa kami tutup? Karena untuk mengatur antrian, supaya jaga jarak itu tercapai minimal 1 meter. Betul. Ya. Sehingga ya mohon maaf para pengguna jasa bandar udara itu jalan agak jauh sedikit, karena harus melalui pemeriksaan suhu. Jadi di sana ada pemeriksaan suhu namanya thermal scanner, baik itu di keberangkatan maupun di kedatangan. Di setiap akses masuk ke bandara itu juga ada dilakukan pemeriksaan menggunakan thermal gun, baik itu untuk penumpang maupun untuk pegawai. Setiap hari dilakukan pemeriksaan. Di samping disediakan hand sanitizer. Nah, setelah masuk itu melalui thermal scanner, terus mereka dilakukan pemeriksaan apakah membawa tiket maupun hasil rapid test. Jika ada, dipersilakan duduk dan mengisi electronic health alert card yang diwajibkan oleh KKP. Setelah itu baru ngantri untuk melakukan pemeriksaan verifikasi dokumen kesehatan, baru masuk ke check-in area. Gitu. Kalau yang tadi akan disediakan tadi ya Pak ya, yang untuk tempat rapid test tadi itu sudah terrealisasi belum Pak sebenarnya? Belum ya? Masih koordinasi dengan pihak KKP dan pihak gugus tugas. Dalam waktu dekat ini. Berarti mungkin saat ini belum ada ya Pak? Belum ya? ada. Nah, terus bagaimana dengan yang urgent tadi Pak? Kalau menyikapi seperti itu, ini biar kalau yang urgent silakan sampaikan ke kantor kesehatan pelabuhan Asbar Banjarmasin, itu akan dibantu. Apakah dari petugas KKP itu ada juga di situ Pak? Selalu. Oh, selalu ada. Selama ya? jam operasional bandara dibuka, KKP selalu ada. Oh, oke. Jadi jangan khawatir Mbak, kayak gitu kan. Jangan nanti malah ketika memang benar-benar urgent tadi, kemudian panik gitu. Gimana nih nanti aku akan terbang kah gitu kan? Akan di-cancel kah penerbangan ini gitu ya? Jangan panik dulu. Nah, tadi sudah dikasih tahu oleh Pak Riga juga ya. Oke. Nah, kita sudah sampai di akhir sesi 2 ya. Tapi ini bukan akhir dari kebersamaan kita, bukan. Kita masih akan lanjut lagi di obrolan ini. Smart Listener, Smart Motion, dan juga Sobat Kominfo. Nah, selain itu bisa telepon juga untuk layanan interaktif yang ingin bertanya, silahkan di 0852 4563 1002 atau bisa langsung komen aja di YouTube ya, di Kominfo Banjarbaru atau di layanan Facebook Smart FM dan juga Motion Radio. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Najmi Adani dan Darmawan Jaya Setiawan merupakan satu dari sekian pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang ikut bersaing dalam Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2015. Dengan mengusung visi terwujudnya Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter, pasangan Najmi Jaya melaju pada bursa pemilihan calon wali kota Banjarbaru 2016-2021. Hingga akhirnya, melalui rapat pleno terbuka KPU Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh Ketua KPU Kota Banjarbaru Husein Abdurrahman menetapkan paslon Najmi Jaya sebagai wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru periode 2016-2021 menyisihkan 2 paslon lainnya dengan perolehan suara sebesar 46,73%.
Selama di jabat pasangan Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, Kota Banjarbaru mengusung tagline berbeda setiap tahunnya. Tahun pertama menjadi pemimpin Kota Idaman, Najmi Jaya mengusung tagline Banjarbaru Kita untuk merangkul seluruh masyarakat pasca proses pilkada dapat kembali berdampingan untuk bersama membangun Kota Banjarbaru yang lebih baik. Pada tahun ini, Najmi Jaya berhasil menutup lokalisasi prostitusi Pembatuan yang sudah beroperasi sekian lama. Menuju 2 tahun, tagline Banjarbaru berubah, dipilih oleh pasangan ini yang berarti merubah suatu kondisi kurang baik menjadi lebih baik dari sebelumnya, khususnya perbaikan dalam pelayanan publik. Pada tahun ini, angkutan pelajar gratis mulai diperkenalkan dan disambut sangat baik oleh masyarakat. Selain itu, gerakan subuh berjamaah mulai rutin dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarbaru dengan menghadirkan ulama-ulama untuk memberikan tausiah. Di tahun ketiga, Banjarbaru berinovasi menjadi tagline baru yang ditujukan kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD agar dituntut memiliki ide dan gagasan kemudian dijalankan melalui sejumlah program kerja di instansinya. Berbagai inovasi lahir di tahun ini, di antaranya rumah disabilitas, pembuatan fasilitas fitness outdoor di berbagai fasilitas umum, kampung KB Lestari, lapak enak, dan lainnya. Tak hanya membangun karakter, pembangunan ekonomi juga tak luput dari perhatian pasangan Najmi Jaya. Selama Najmi Jaya memimpin, Banjarbaru memiliki 14 destinasi wisata baru, termasuk kampung-kampung tematik seperti Kampung Pelangi, Kampung Pejabat, Kampung Purun, Kampung Iwak, dan lainnya. Hal ini tentunya mengakibatkan pertumbuhan pendapatan ekonomi masyarakat Banjarbaru menjadi lebih baik. Najmi Jaya juga melakukan penambahan serta perbaikan infrastruktur kota. Beberapa di antaranya adalah pembangunan taman di Masjid Agung Al-Munawwarah, rehabilitasi Mes L, pembangunan 4 buah embung, pembangunan pasar rakyat di kelurahan-kelurahan, pembangunan jaringan fiber optik, pembangunan gedung TIK, pembangunan kantor Kecamatan Landasan Ulin, pembangunan puskesmas di Landasan Ulin. Untuk menunjang operasional terminal baru Bandara Syamsuddinur, Najmi Jaya juga melakukan perluasan dan penambahan ruas jalan. Kembali lagi dalam kebersamaan kita, masih dalam obrolan bersama dengan Kominfo Banjarbaru dalam programnya yaitu Banjarbaru Menyapa. Nah, selain itu obrolan ini juga bisa Anda simak dan dengarkan di live Facebook Smart FM Banjarmasin dan juga Motion Radio Banjarbaru. Bisa didengarkan juga di 101,1 Smart FM dan 91,3 Motion Radio. Selain itu, dalam kebersamaan kita di live YouTube Kominfo Banjarbaru kali ini, di kolaborasi kita ya, Bu Ani. Aduh, kolaborasi. Saya tuh kalau kolaborasi kayak YouTuber gitu loh. Hai guys. YouTuber. Hai guys ya. Nah, menghadirkan juga dari Bandara Internasional Syamsuddinur ada Pak Riga di sini, perwakilan yang sudah menjelaskan kepada kita obrolan mengenai layanan penerbangan di era adaptasi kebiasaan baru. Berbicara mengenai adaptasi kebiasaan baru ya, ini bukan sebuah apa ya, karena sudah berjalan selama beberapa bulan di masa pandemi ini, jadi bukan hal yang baru lagi untuk mendengar kata-kata protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kemudian ketika masuk ke tempat-tempat umum tertentu biasa ada thermal gun dan thermal scanner juga. Nah, ada yang ingin menyampaikan aspirasinya, ingin berinteraksi langsung bersama dengan kita di line telepon, sudah ada yang bergabung ya, langsung disapa boleh? Oke, halo, selamat pagi. Pagi. Ya, dari siapa, di mana? Dari Zulkifli, Trikora, Mbak. Zulkifli ya? Ya. Oke, di Trikora. Oke, silahkan Pak Zul. Mau bertanya, bagaimana bandara memastikan bahwa hasil rapid test tersebut valid?
Terus kan mengingatkan banyak informasi adanya oknum-oknum yang menyediakan fasilitas terkait hasil tes tersebut. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zul atas pertanyaannya. Ini masalah rapid test lagi, Pak. Ya. Kayaknya memang menarik Mbak rapid test. Benar. Karena kemarin kan ada juga tuh yang sempat menyebutkan bahwa rapid test itu ada yang dibikin-bikin gitu, dipalsukan. Nah, ini dipercaya valid nggak sih begitu, Pak? Ya, silahkan. Jadi memang selama rapid test itu diberlakukan, ada sajalah ada oknum-oknum yang mencoba untuk memalsukan atau menggunakan tanpa melalui rapid test, terus menggunakan dengan cara-cara mereka sendiri membuat surat gitu ya? Rapid test sendiri. Ya. Namun kami menangkapnya. Jadi kami ada beberapa orang memang setelah diinvestigasi baik itu oleh Airport Security dan teman-teman TNI dan Polri, terus kita serahkan juga ke kepolisian, dalam hal ini Polres Banjarbaru. Mereka diinvestigasi, memang tidak ada niatan yang jahat, semata-mata hanya ingin pulang saja. Sehingga setelah mendapatkan arahan dari para pihak penegak hukum, setelah itu mereka sadar dan melakukan dengan yang benar. Dan memang sebagian itu tidak terlalu banyak. Dalam 1 bulan itu mungkin ada 1-2 saja. Ada juga kadang-kadang berkelompok sampai 4 orang. Ya kita kasih pembinaan lah. Selama mereka tidak ada niat jahat, ya mungkin penegak hukum akan memaafkan. Kita mengedukasi, selalu mengedukasi. Setelah kita sampaikan pada penumpang, pada masyarakat yang ada di sekitarnya, bahwa kita telah menemukan pemalsuan seperti itu, mereka lama-lama sadar. Termasuk orang yang mencoba membantu, kita panggil juga. Dan setelah kita panggil, apabila mengulangi sekali lagi, maka penegak hukum yang akan melanjutkan. Ada punishment ya, Pak ya? Seperti itu. Ada kebijakan gitu ya. Tadi pertanyaan dari Pak Zul 2 sih sebenarnya. Tapi saya tadi rasanya sudah dijelaskan juga di sesi sebelumnya ya, Pak Riga dan juga Bu Ani. Lanjut ke yang berikutnya, yang sudah bergabung di layanan telepon kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Dari siapa di mana? Dari Ningsih, Mbak, di Trikora. Oke, dari Ibu Mustika di Trikora. Langsung, Bu, silahkan. Ini mau nanya nih, Pak. Pernah nggak di Bandara Samsudin itu kecolongan mengangkut, ada maskapai yang kecolongan mengangkut penumpang positif corona seperti yang terjadi di maskapai Garuda Indonesia jurusan Jakarta Sorong? Pernah ada laporan seperti itu nggak? Oke. Terima kasih Bu Mustika untuk pertanyaannya. Kita langsung akan jawab ya, Pak Riga. Pernah nggak sih kecolongan gitu? Serem juga tapi mendengar kata kecolongan ya. Karena kan kalau kita melihat saat ini orang yang terkonfirmasi positif itu seringkali menjadi kata yang momok lah di masyarakat gitu, Pak. Silahkan Pak Riga. Baik, terima kasih Bu Mustika. Jadi selama ini yang berangkat dari Banjarmasin belum pernah saya mendapatkan laporan bahwa penumpang yang dari Banjarmasin itu positif COVID-19 ataupun reaktif terhadap rapid test. Belum pernah mendapatkan laporan. Tetapi apa yang disampaikan Ibu Mustika memang ada, tapi bukan positif COVID-19. Hanya reaktif terhadap hasil rapid test. Itu yang ada. Memang dapat kita lakukan karena memang di bandara lain, terutama di Jakarta, itu sangat banyak sekali penumpangnya, petugasnya relatif sedikit, ya mungkin fatigue atau seperti apa sehingga kelolosan. Ya, seperti itu. Karena bisa kita lihat juga kan kalau misalnya dari berita beberapa waktu yang lalu bahwa di bandara di Jakarta gitu, sempat membludak begitu kan. Betul sekali. Meskipun sudah membawa surat keterangan atau mungkin juga hasil dari keterangan rapid test sendiri begitu ya. Nah, di sesi ini kita masih akan membacakan dulu karena ada yang sudah bergabung nih YouTube ya, di YouTube Kominfo Banjarbaru memberikan pertanyaan. Ini menanyakan bahwa untuk layanan 1 pintu dari Pak Amin ya. Saya kayak sembunyi-sembunyi, belak-belakan aja. Dari Pak Amin,
adakah layanan satu pintu untuk melaksanakan rapid test di bandara supaya lebih simpel? Nah, kalau tadi kan memang ada gitu ya, tadi akan diadakan ya Pak Riga untuk pelayanan rapid test ini. Nah, kalau ini sekarang bagaimana Pak untuk layanan satu pintunya Pak? Iya, memang saya sudah konfirmasi kepada anak perusahaan kami yang memfasilitasi untuk rapid test di bandara. Itu insya Allah kalau nggak ada halangan hari Senin sudah ada. Hari Senin sudah ada rapid test dari Angkasa Pura I bekerja sama dengan salah satu rumah sakit di Banjarbaru sini. Itu seharga 150.000 sekali rapid test. Apakah sudah termasuk surat keterangan? Belum termasuk. Belum termasuk. Kalau boleh tahu berapa Pak? Belum saya belum dibocorkan ya harganya. Oke, harga ditunggu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga maskapai juga akan menyediakan juga maskapai Lion Air. Namun demikian Lion Air hanya melayani calon penumpang Lion Air seharga 95.000 setelah beli tiket Lion Air dengan cara menunjukkan tiketnya kepada petugas rapid test itu akan diproses. Oke. Jadi nanti akan ada dua yang dipersiapkan akan hadir nanti. Iya. Apakah keduanya pas di hari Senin nanti juga nih Pak Riga? Belum saya konfirmasi karena masih rapat ini dari pihak Lion Air bersama Ibu JM. Jadi ini sedang dalam proses ya, proses perembukan gitu. Makanya nanti tunggu aja informasinya, harganya juga akan menyusul tadi ya untuk informasinya. Jadi boleh nanti nih kira-kira untuk rapid test langsung gitu ya di Bandara Internasional Syamsuddinur ini boleh gitu dipersiapkan dulu ya. Nah tapi yang pasti selain harus memang benar-benar mempersiapkan tadi surat rapid test apa segala macam, yang paling penting adalah persiapan kita saat sebelum memasuki kawasan Bandara Internasional Syamsuddinur Banjarmasin nih. Pakai masker, kemudian juga jaga jarak ya. Nah pastikan semuanya sudah siap dari sebelum memasuki dan juga sudah siap untuk melakukan penerbangan. Berbicara mengenai penerbangan, bagaimana dengan yang mendarat Pak Riga? Iya. Jadi yang mendarat sama halnya dengan yang akan berangkat. Namun demikian karena sudah disertakan oleh dokumen kesehatan yaitu elektronik health alert card atau manualnya dan juga dokumen hasil rapid test atau PCR. Itu diperiksa. Yang meriksa itu adalah teman-teman KKP dan dibantu oleh gugus tugas. Setiap penerbangan datang ke Banjarmasin seperti itu. Untuk saat ini memang hanya domestik saja, internasional belum ada. Jadi baru domestik ya. Meskipun ini untuk Bandara Internasional Syamsuddinur sendiri memang sudah mulai membuka keran untuk penerbangan internasional begitu ya. Kita di siang hari ini karena sudah mulai siang, jadi masih menunggu juga mungkin untuk yang ini menelpon ya. Seperti yang sebelumnya tadi ada pertanyaan yang aku gatel nih pengen gitu. Silahkan saja telepon langsung ya di 0852 4563 1002 atau juga langsung di komentar ya di YouTube Kominfo Banjarbaru atau Facebook Smart FM Banjarmasin dan juga Motion Radio Banjarbaru. Kita harus break dulu sejenak sebelum nanti satu sesi terakhir akan kembali di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana. Najmi Adani dan Darmawan Jaya Setiawan merupakan satu dari sekian pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang ikut bersaing dalam Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2015. Dengan mengusung visi terwujudnya Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter, pasangan Najmi Jaya melaju pada bursa pemilihan calon wali kota Banjarbaru 2016-2021. Hingga akhirnya melalui rapat pleno terbuka KPU Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh Ketua KPU Kota Banjarbaru Husein Abdurrahman menetapkan
Paslon Najmi Jaya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2016-2021 menyisihkan dua paslon lainnya dengan perolehan suara sebesar 46,73%. Selama di jabat pasangan Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, Kota Banjarbaru mengusung tagline berbeda setiap tahunnya. Tahun pertama menjadi pemimpin kota idaman, Najmi Jaya mengusung tagline Banjarbaru Kita untuk merangkul seluruh masyarakat pasca proses pilkada dapat kembali berdampingan untuk bersama membangun kota Banjarbaru yang lebih baik. Pada tahun ini, Najmi Jaya berhasil menutup lokalisasi prostitusi pembatuan yang sudah beroperasi sekian lama. Menuju 2 tahun, tagline Banjarbaru berubah, dipilih oleh pasangan ini yang berarti merubah suatu kondisi kurang baik menjadi lebih baik dari sebelumnya, khususnya perbaikan dalam pelayanan publik. Pada tahun ini, angkutan pelajar gratis mulai diperkenalkan dan disambut sangat baik oleh masyarakat. Selain itu, gerakan subuh berjamaah mulai rutin dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarbaru dengan menghadirkan ulama-ulama untuk memberikan tausiah. Di tahun ketiga, Banjarbaru berinovasi menjadi tagline baru yang ditujukan kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD agar dituntut memiliki ide dan gagasan kemudian dijalankan melalui sejumlah program kerja di instansinya. Berbagai inovasi lahir di tahun ini, di antaranya rumah disabilitas, pembuatan fasilitas fitness outdoor di berbagai fasilitas umum, kampung KB Lestari, lapat enak, dan lainnya. Tak hanya membangun karakter, pembangunan ekonomi juga tak luput dari perhatian pasangan Najmi Jaya. Selama Najmi Jaya memimpin, Banjarbaru memiliki 14 destinasi wisata baru, termasuk kampung-kampung tematik seperti Kampung Pelangi, Kampung Pejabat, Kampung Purun, Kampung Iwak, dan lainnya. Hal ini tentunya mengakibatkan pertumbuhan pendapatan ekonomi masyarakat Banjarbaru menjadi lebih baik. Najmi Jaya juga melakukan penambahan serta perbaikan infrastruktur kota. Beberapa di antaranya adalah pembangunan taman di Masjid Agung Al-Munawwarah, rehabilitasi MESL, pembangunan 4 buah embung, pembangunan pasar rakyat di kelurahan-kelurahan, pembangunan jaringan fiber optik, pembangunan gedung TIK, pembangunan kantor kecamatan Landasan Ulin, pembangunan puskesmas di Landasan Ulin. Untuk menunjang operasional terminal baru Bandara Syamsuddinur, Najmi Jaya juga melakukan perluasan dan penambahan ruas jalan, di antaranya pelebaran Jalan Barjat, pembuatan jalan tembus baru PLN yang menghubungkan Karanganyar dan Panglima Batur, dan perluasan jalan Karanganyar. Sebagian proses perluasan jalan tersebut bahkan dilakukan melalui mekanisme hibah oleh masyarakat tanpa ganti rugi penggantian lahan. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi warga terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Satu sesi terakhir dalam kebersamaan kita di sini yang langsung live on air di kantor Kominfo Banjarbaru. Wah, ini sebenarnya masih ada banyak lagi sebenarnya obrolan kita ya. Kalau berbicara mengenai tema hari ini, layanan penerbangan di era adaptasi kebiasaan baru. Masih bersama dengan Bu Ani dari Kominfo Banjarbaru, masih bersama dengan Pak Riga juga dari Bandara Internasional Syamsuddinur, masih bersama dengan saya dari mana yo? dari Smart FM dan juga Motion Radio. Kalau biasanya orang dari mana? Dari rumah gitu ya. Kalau nggak saya jawabnya dari tadi, Mbak. Dari tadi dari rumah ya. Dari hati boleh nggak? Nah, dalam obrolan kita di hari ini ya, Smart Listener, Smart Motion, dan juga Sobat Kominfo, kita sudah mulai menyimak gitu penjelasan dari Pak Riga tentang layanan penerbangan,
kemudian prosedur penerbangan, kebijakan yang harus ditaati juga di lingkungan Bandara Internasional Syamsuddinur, baik untuk penumpang, calon penumpang yang akan terbang gitu ya, atau juga yang mendarat di bandara. Nah, kemudian di sini ada yang tadi juga bertanya di live YouTube Kominfo Banjarbaru. Nah, ini mengenai apa sih yang harus dipersiapkan gitu Pak Riga Bagi supaya penumpang. lebih aman. Iya, mengingat kan calon bentar lagi nih kita Idul Adha, Pak. Iya. Kemungkinan untuk penumpang juga akan naik. Iya. Karena juga apalagi kalau dari sisi ASN ini sudah ada surat dari Kemenpan bahwasanya boleh melakukan perjalanan dinas. Oh, Nah, syukur, artinya ini alhamdulillah. akan naik nih, Pak, Iya, jumlah iya, penumpang, Pak. Nah, apa nih yang perlu dipersiapkan ya, Mbak ya? Iya. Terutama mungkin dari fisik kah atau dari apanya kayak gitu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Riza. Baik, baik Bu Ani. Jadi memang pertama-tama itu fisik itu harus fit, harus sehat. Harus Sehat lahir batin, Pak. Sehat lahir batin. Sehat batin, Gitu. fisiknya nggak sehat, salah juga. Iya dong. Iya. Sehat fisik, nggak sehat batin, salah juga gitu. Galau itu. Galau, naik pesawat sehat tapi galau susah Pak ya. Oke, Ya, Pak. selain sehat, terus harus melakukan pemeriksaan rapid test atau PCR. Kalau PCR nggak mungkin karena memang apa namanya sulit untuk mendapatkan hasilnya dalam waktu cepat. Iya, iya. Dan juga- Paling cepat itu seminggu mungkin. Dan juga apa, Pak? Mahal. Mahal, ya, iya. mahal. Makanya orang agak, aduh kalau PCR nggak ada deh, nggak usah aja deh terbang Iya. kita. Kayak gitu. katanya kayak beli tiket 3 kali lipat gitu malah ya. Iya. Iya, tiket sekarang relatif murah, Iya. tapi karena ada beban itu lagi. Iya. Iya. Orang Tapi mikir sekarang nih. rapid test juga murah, Iya. yang tadinya 500 menjadi 150, Iya. bahkan Lion Air 95.000. Dan Lion Air kemungkinan bareng dengan Angkasa Pura Support Oh, oke, oke. kalau ada rencananya. Nah setelah hasil rapid test, KTP, tiket pesawat, masker, menggunakan masker, kalau perlu bawa hand sanitizer. Hand sanitizer itu penting juga. Hand sanitizer. Apabila memiliki face shield atau Face shield. Google silakan digunakan. Karena usah face shield malu-malu, itu ya. apa namanya itu akan menghalau Ya, apa menghalau. droplet atau apa namanya Percikan-percikan, percikan-percikan itu percikan-percikan dari orang yang Lawan terindikasi bicara, ya. oke. Ya. Terus selalu jaga jarak dan sering cuci tangan. Iya. Saya lebih suka cuci tangan daripada hand sanitizer. Hand sanitizer pada saat urgent. Tapi cuci tangan itu akan selalu saya lakukan. Apalagi seperti Mbak Meti, kan kasihan kalau kena alkohol terus rusak nanti kulitnya. Belum, Ya, Bu Ani, ya. belum disentuh sudah kasar duluan ya Pak ya. Oh, gampang untuk tambah moist tuh gampang. Iya. Nanti perutnya malah balik susah lagi Bu. Jadi Baik, langsung itu yang harus disiapkan bagi calon penumpang. Tuh datanglah 3 jam sebelumnya supaya tidak lari-lari. Karena kalau ada kalanya penumpang itu membludak. Memang di penerbangan itu maksimum masih dibatasin. Maksimum 70% dari kapasitas yang ada. Jadi kalau kapasitasnya 200, 70%-nya 140-an lah. 140 orang. Orang. Oke. Baik, ini tadi ada kapasitas gitu ya. Kita kan udah lama nih nggak terbang ya Pak ya. Jadi nggak tahu posisi duduk nih. Nah, gimana kalau di pesawat tuh jaga jarak? Misalkan ini ada 2 kursi ya Pak. Apakah hanya diisi 1 atau seperti apa Pak? Ya, selalu Kalau- dikosongin. Selalu dikosongin ya? Selalu dikosongin. Oh. Berarti kalau sama pacarnya Mbak, nggak boleh deket-deketan. harus Nah, berjarak iya. ya. Kalau pacar ya, tapi kalau keluarga nggak apa-apa. Nah, kalau keluarga nggak masalah, Iya, nggak masalah ya. karena di rumah juga sudah kumpul. Apalagi kalau misalnya untuk penumpang nih Pak. Iya. Ini yang bawa anak kecil, adakah begitu? Ada. Bayi pun ada 2 tahun ada. Nah. Masih terbang. Nah, untuk yang tadi pemberlakuan rapid test juga untuk semua penumpang kah? Karena ini tadi ada pertanyaan Iya. juga ya di YouTube untuk semua penumpang kah? Atau mungkin untuk usia-usia terbatas saja kah? Atau ada ketentuan gitu dalam penerbangan usianya harusnya yang segini sampai segini aja? Atau gitu, yang Pak? yang sudah merit, nah, yang belum merit nggak usah rapid gitu ya. Oke, nah gitu gimana tuh Pak? Ya, karena ketentuan itu diberlakukan untuk semua orang. Jadi termasuk bayi pun dilakukan apa namanya pemeriksaan rapid test. Karena rapid test itu pada dasarnya mengambil apa namanya darah ya, sampel darah ya, sampel darah. darah. Dan yang sekarang memang relatif murah itu paling tidak darah melalui ujung jari Iya, bisa. ujung jari. Atau dari sini itu nggak masalah dan bayi pun bisa dilakukan.
Dan bayi relatif jarang melakukan perjalanan. Hanya yang urgent saja. Oke. Iya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, bahwa dalam layanan penerbangan sekalipun sudah dipastikan bahwa penerbangan aman, untuk yang mendarat pun di Bandara Internasional Syamsuddin aman begitu. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa dalam situasi saat ini, adaptasi kebiasaan baru ini berarti bahwa kita bisa kembali beraktivitas seperti dulu sebelum masa pandemi. Meskipun nanti kedepannya kasus pun sudah mulai melandai begitu di Kalimantan Selatan, jangan pernah menganggap remeh atau ringan kembali untuk beraktivitas, khususnya ketika melakukan aktivitas penerbangan begitu ya, Pak Riga dan juga Bu Ani, dan juga untuk Anda. Nah, sayang sekali sepertinya waktu kita terbatas sekali ya di pagi hari. Padahal tambah makin asik ya Mbak ya. Tambah panas. Saya boleh titip pesan pada masyarakat? Boleh, silahkan. Nah, ini Baik. sekaligus juga Pak untuk menutup obrolan kita, silahkan Pak. Oke. Pertama-tama, Ibu General Manager mohon maaf ini tidak bisa hadir karena memang sedang memimpin rapat dengan gugus tugas dan KKP di Bandar Udara Syamsuddin. Dan apa yang telah kami lakukan di bandara, pertama-tama kita selalu mensosialisasikan baik itu pada pegawai, mitra usaha, mitra kerja, pengguna jasa penerbangan, termasuk pengantar juga. Selalu kita sosialisasikan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kami secara rutin memberikan vitamin kepada pegawai kami. Pegawai kami vitamin, terus selalu melengkapi dengan masker, hand sanitizer, disinfektan, selalu jaga jarak, face shield atau Google selalu kita lengkapi dengan gloves juga atau sarung tangan bagi para petugas di bandar udara. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya jangan khawatir untuk datang ke bandara. Bandara Syamsuddin aman. Oke, sudah terkonfirmasi aman. Jadi tenang. Tapi jangan lupa, meskipun aman situasinya, lingkungannya aman, semuanya terjamin, jangan pernah lupa kita juga harus mengamankan diri. Betul. Ya, dengan menggunakan masker, jaga jarak, hand sanitizer atau juga cuci tangan tadi ya. Dan tetap pastikan bahwa jangan hanya diri sendiri tapi juga orang di sekitar kita, keluarga khususnya yang mungkin akan diajak sekaligus saat ingin melakukan penerbangan, Pak Riga ya. Oke. Nah, kebersamaan kita di hari ini yang menyenangkan ini ya, sayang sekali sudah harus terhenti. Saya merasa tergugah loh untuk stay tune terus di sini. Jarang-jarang masuk YouTube Kominfo Banjarbaru. Terbang, Pak. Pengen buru-buru terbang juga, Pak. Gitu, penasaran, nanti ya kita cari tahu juga begitu ya. Untuk obrolan selanjutnya, informasi-informasi yang akan hadir dari Bandara Internasional Syamsuddin nanti boleh diikuti di akun-akun media sosial atau mungkin juga perkembangan selanjutnya di mana akan didapatkan. Nah, cari saja nanti ya. Nah, di sini juga tentunya Banjarbaru Menyapa akan selalu hadir ya Bu Ani. Betul. Ini adalah program persembahan untuk masyarakat Banjarbaru khususnya dengan obrolan-obrolan nanti topik-topik yang menarik. Edisi berikutnya stay tune aja. Kita tunggu aja. Tunggu aja ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Smart Listeners, Smart Motion, Sobat Kominfo yang sudah bergabung, sudah mendengarkan, sudah berpartisipasi, sudah menyimak ya obrolan kita di hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan jaga terus ya kesehatan diri, terus bentengi diri Anda dan juga keluarga. Dan jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku. Saya Mitu Anda. Dan saya Ani. Saya Riga. Mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.